Yang kedua, dilipat gandakan pahala buat kita. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita diuji di rumah dengan anak kita, kadangkala sama istri kita, diuji kesabaran kita. Allah benar-benar akan menguji kita dengan rasa takut lapar, ya, ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, bangkrut, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi masalah itu salah satunya untuk melipat gandakan pahala buat kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa hitungan. Yang ketiga, bisa jadi permasalahan di rumah tangga kita itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Mungkin kita nggak banyak dosa, tapi itu bentuk cinta Allah kepada hamba. Kalau kita melihat para nabi, bagaimana kehidupan mereka, asyaddun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Coba kita lihat, Nabi Adam alaihissalam digodain sama istrinya, sama anak-anaknya, Habil dan Qabil, bunuh-bunuhan. Siapa Habil dan Qabil itu? Anaknya Nabi Adam. Siapa membunuh siapa? Anak kasih hadiah. Qabil membunuh Habil. Tahu dari mana tuh? Oh, nih ilmu nih. Bahasa Arabnya pembunuh itu qatil. Pakai qaf, qatil. Jadi yang membunuh itu Qabil, yang dibunuh Habil. Masya Allah. Itu pelajaran di kelas dulu kita di kampus, ya, Masya Allah. Baik, Nabi Adam diuji sama anaknya, Nabi. Satu dibunuh anaknya. Subhanallah. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun bersama istri yang tidak beriman. Antum bisa bayangkan, diuji sama Allah nih Nabi. Kemudian ketika Allah hukum mereka yang kafir, Nabi Nuh bikin perahu besar dan Nabi Nuh naik ke kapal, ketemu sama anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku naik. Kata anaknya, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku naik ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Fahala bainahumal mauj. Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Nabi diuji dengan anaknya. Apakah karena Nabi Nuh berbuat dosa? Bukan. Karena Allah cinta kepada para nabi. Allah uji dengan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di rumahnya. Istrinya bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Apa Nabi Ibrahim kawin lagi? Jamaah, Masya Allah, sabar tuh Nabi Ibrahim. Gak kawin lagi. Sampai Sarah yang nyuruh kawin. Kau nikahinlah nih, budaknya dibebaskan, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah, diuji. Bertahun-tahun gak punya anak. Terus berdoa sampai putih, tetap bersabar. Karena terkadang tidak punya anak itu sebagai pemicu keributan di rumah. Ente ini yang mandul, nggak bisa punya anak, udah ribut terus ujian. Emangnya tuh perempuan mau mandul? Siapa yang menyebabkan dia jadi mandul? Allah Jalla Jalaluh. Kau harus tahu tuh takdir Allah. Kau harus terima istrimu seperti itu. Kalau kau tidak bisa berbuat adil, mau nikah lagi, jangan nambah satu lagi. Kalau kau anak kayaknya nggak bisa berbuat adil, karena ada orang-orang yang memang susah berbuat adil. Ya sudah, satu. Nabi Ibrahim sabar menghadapi Sarah. Kemudian dapat anak dari Hajar. Siapa namanya? Ismail. Baru lahir anaknya, masih di susuan, nggak boleh dilihat sama Nabi Ibrahim. Disuruh taruh di Mekah. Bayangkan, ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim. Ditinggal bertahun-tahun, kepingin punya anak. Ketika anaknya lahir, terpaksa dia harus berpisah dari anaknya karena perintah Allah Jalla Jalaluh.
Ketika anaknya sudah remaja, balik Nabi Ibrahim. Masya Allah, udah belasan nih umurnya Nabi Ismail, diuji sama Allah. Apa ujiannya? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Subhanallah. Jadi permasalahan di rumah itu ujian, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut, bagaimana kondisi istrinya Nabi Lut alaihi salam? Mendukung dakwah beliau? Sama sekali. Bahkan mengompori kaumnya untuk datang ke rumahnya Nabi Lut, membocorkan rahasia bagaimana para malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu contoh bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para nabi mendapatkan istri yang kafir. Pada syariat itu diperbolehkan seorang menikah dengan orang yang kafir. Dalam syariat kita nggak boleh. Kalau istri kita murtad kafir, kita harus tinggalkan. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya, dan itu karena kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian kita lihat istrinya Fir'aun diuji dengan suaminya. Bagaimana ujian yang berat, suaminya mengaku sebagai Tuhan. Sabar istrinya, sabar. Bahkan Allah jadikan contoh dalam Al-Quran Karim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat, dengan segala siksaan yang dia terima dari Fir'aun, tetap sabar demi menegakkan la ilaha illallah. Istrinya Fir'aun hanya berdoa kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Subhanallah. Ya Allah, bangunkan buat aku ya Allah di sisimu rumah di surga, dan selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Yang dikatakan perbuatan Fir'aun salah satunya siksaan Fir'aun, salah satunya Fir'aun berusaha memaksa dia untuk melayani Fir'aun. Minta keselamatan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ujian karena bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Yakub alaihissalam diuji sama Allah, dipisahkan dari Yusuf alaihissalam, Nabi. Apakah Nabi Yusuf berbuat dosa? Allah cinta sama Nabi Yusuf, Allah kasih ujian dia. Nabi Ayub, anaknya habis, diuji sama Allah subhanahu. Jadi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala besar itu akan Allah berikan karena cobaan yang besar pula. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala. Jadi kita lihat, kalau kita di rumah lagi ada masalah sama istri, jangan mengatakan kayaknya Allah lagi cinta sama ana. Tapi katakan, ya Allah mungkin banyak dosa ana. Kita husnudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada diri kita. Jangan sudah merasa, oh musibah yang menimpa ana ini karena kebanyakan pahala yang ana terima dari Allah. Itu GR, jangan. Kalau para nabi, naam Allah cinta kepada mereka, tapi harapan kita dengan musibah yang kita hadapi, dengan kesabaran kita, mudah-mudahan itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Yang keempat, ujian itu, permasalahan di rumah tangga itu sebagai ujian untuk melihat kebenaran iman kita. Betul nggak kita beriman? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, ana mukmin, ana muslim, lalu mereka nggak diuji? Allah akan uji untuk melihat kebenaran imanmu. Benar enggak kau beriman kepada Allah? Karena banyak orang yang kau lagi seneng, masya Allah, lupa sama Allah. Kasih, benar enggak kau beriman kepada Allah? Allah telah turunkan ujian-ujian kepada orang-orang sebelumnya untuk melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Kemudian yang ke berapa jamaah? Ana ini lihat waktunya kayaknya udah mau habis. Sampai jam berapa Ustaz Khalid?
Sampai jam 5 ya. Ini udah habis. Kemudian yang selanjutnya jamaah, untuk bersyukur. Ujian itu untuk bersyukur tadi. Orang kalau lagi senang terus hidupnya, lupa sama Allah. Dikasih cobaan, kok itu selama ini kenapa nggak bersyukur sama Allah? Dengan ujian yang tadi, coba lihat, anak hidup Ustadz 10 tahun, alhamdulillah Ustadz, nggak ada masalah Ustadz. Kok akhir-akhir ini ada masalah? Mungkin kau tidak mensyukuri 10 tahun itu. Maka kau harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir jamaah, ujian yang datang itu agar kita berdoa kepada Allah. Allah senang mendengarkan doa hambanya. Kita kalau lagi susah, kemana kita lari? Kepada Allah. Istri-istri yang mendapatin suami zalim, dia tidak ingin laporan kepada orang tuanya. Kepada siapa dia laporan? Kepada Allah. Dan doa adalah ibadah yang paling agung. Dengan kita berdoa, pahala kita terus bertambah di sisi Allah. Mungkin permasalahan kita sampai mati belum selesai, tapi tetap doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dicatat sebagai kebaikan kita insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.